Halo semuanya, perkenalkan namaku Stefanus Cahyo Wicaksono dengan nomor 3 digit tim terakhir itu 028. Aku sebagai mahasiswa baru dari Universitas Diponegoro dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, sekarang kita kan sudah mempelajari hampir semua dasar pemrograman. Jadi, sekarang kita akan masuk ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus mengulang kode. Nah, sebelum kita mulai, kita akan dimulai dari alur pembelajaran. Yang pertama adalah penjelasan singkat tentang fungsi, definisi, parameter, return value. Yang kedua, jenis-jenis parameter dalam Python. Yang ketiga, scope variable. Yang keempat, desain fungsi lewat flowchart. Yang kelima, project. Nah, sekarang inilah definisi fungsi ya teman-teman. Def, untuk penjelasannya itu def, kata kunci ini ya teman-teman yang di sebelah sini. Def atau nama fungsi itu yang def ini kata kunci untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Nah, selanjutnya itu dalam Python ya teman-teman, dalam pemrograman Python. Selanjutnya itu adalah nama fungsi. Nama underscore fungsi itu adalah nama yang digunakan untuk memanggil fungsi tersebut. Setelah itu parameter seperti parameter 1, parameter 2, parameter 3, dan seterusnya. Nah, untuk parameter sendiri itu teman-teman, itu adalah data masukan yang digunakan di dalam fungsi. Itu boleh kosong ya teman-teman. Selanjutnya adalah tanda titik 2. Ini adalah menunjukkan bahwa tanda bahwa blok kode fungsi itu akan dimulai. Selanjutnya adalah indentasi atau spasi masuk, itu menandakan isi dari fungsi. Nah, yang terakhir adalah return hasil ya teman-teman. Yang returnnya itu mengembalikan nilai atau hasil proses. Nah, ini opsional ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk input, panggil dan output ya teman-teman dari fungsi tersebut ya teman-teman di dalam Python teman-teman. Nah, untuk inputnya itu seperti ini. Ini ya teman-teman contohnya. Input def sapa dan tutup kurung titik 2 print halo selamat datang di Python. Ini sebuah contoh fungsi ya teman-teman. Sapa ini kan memanggil ya teman-teman, yang input adalah def-nya ini, yang def sapa. Selanjutnya adalah sapa atau panggilnya. Untuk outputnya itu bakal keluar hasilnya teman-teman, yaitu halo selamat datang di Python. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke parameter posisional ya teman-teman. Nah, apa sih parameter posisional? Nah, jadi parameter ini menerima nilai berdasarkan urutan posisi argumen saat fungsi dipanggil. Ingat ya teman-teman, ini berdasarkan urutan. Jadi, urutan yang dibikin, yang diprogram dalam Python itu penting ya teman-teman. Sebagai contoh di sini ya, di sebelah kiri PPT ini teman-teman. Def, biodata, nama, koma, umur. Nah, jadi kita harus memasukkannya tuh bener-bener urutannya penting teman-teman. Nama dan umur. Jadi print tutup kurung f titik 2 nama sama dengan nama kita yang akan diisi, umur titik 2 ada kurung umur titik 2 tutup kurung. Nah, biodata sebagai contoh Dion, 20. Ingat ya teman-teman, urutan itu penting. Jadi nanti outputnya itu bakal menyebutkan nama dan umur sesuai urutannya ya teman-teman. Selanjutnya adalah default parameter. Nah, jadi teman-teman, default parameter itu apa? Parameter ini memiliki nilai bawaan default yang akan digunakan jika tidak diberi argumen saat pemanggilan fungsi. Sebagai contoh ya teman-teman, def sapa, kita membuat program di Python ya teman-teman. Contohnya di sebelah kiri. Def sapa nama sama dengan teman, print f halo nama tanda seru. Nah, untuk sapanya itu tanpa argumen. Tapi kalau sapa yang kita menggunakan isinya itu dengan argumen teman-teman, nanti bakal keluar seperti outputnya bakal keluar halo, koma, teman tanda seru. Itu menggunakan argumen ya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh default parameter. Argumen parameter atau args parameter.
Nah, apa sih aks parameter, teman-teman? Nah, jadi aks parameter itu digunakan jika jumlah argumen tidak diketahui sebelumnya. Nilainya akan tetap disimpan sebagai tuple. Sebagai contoh, kita menggunakan memprogram def tambah semua. Ini adalah sebuah fungsi yang tambah-tambahnya, teman-teman. Def tambah underscore semua, tanda kurung, bintang, angka, tutup kurung, titik 2. Total sama dengan sum. Angka sum itu plus ya, teman-teman. Print f titik 2 total sama dengan total tutup kurung. Nah, tambah semua 2, 4, 6, 8. Nah, jadi itu akan mengeluarkan sebuah output yaitu 20 karena saat kita memasukkannya itu kita masukkan angka 2, 4, 6, dan 8. Jadi nilai-nilainya itu akan tetap disimpan dan dijumlahkan, teman-teman. Ini adalah salah satu contoh aks parameter. Nah, teman-teman, jadi di dalam Python itu terdapat istilah baru ya, teman-teman. Bukan istilah baru sih, tapi istilah yang umum, yaitu return value. Nah, apa sih return value itu? Return value berarti nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi setelah fungsi tersebut selesai dijalankan. Dengan kata lain, ketika sebuah fungsi selesai melakukan perhitungan atau proses tertentu, hasil akhirnya bisa dikembalikan ke program utama menggunakan perintah return. Nah, sebagai contoh ya, teman-teman, ini yang di sebelah kanan contohnya itu def tambah hasil return hasil. Nah, ini berarti nilai hasilnya dikembalikan, teman-teman. Jadi kegunaan return value itu mengembalikan sebuah fungsi setelah fungsi itu dijalankan ya, teman-teman. Itu adalah istilah di dalam Python, teman-teman. Di dalam Python itu juga ada sebuah scope variabel atau cakupan variabel. Nah, teman-teman baru dengarkan scope variabel atau cakupan variabel itu. Nah, jadi scope variabel adalah batas wilayah di mana sebuah variabel dapat diakses atau digunakan di dalam program. Dengan kata lain, scope menentukan di mana variabel bisa hidup dan dikenali oleh program. Apakah hanya dalam fungsi atau di seluruh program. Tingkat L ya, teman-teman, namanya lokal. Jadi, variabel yang didefinisikan dalam fungsi dan hanya digunakan di fungsi itu saja. Nah, itu di tingkat E, itu ada enclosing. Namanya enclosing, itu variabel di dalam fungsi luar yang bisa diakses oleh fungsi dalam atau nested function. Selanjutnya di tingkat G atau global, variabel yang didefinisikan di luar fungsi bisa diakses oleh seluruh bagian program. Selanjutnya di tingkat B atau built-in, itu adalah variabel atau fungsi bawaan Python seperti print, len, range, dan lain-lain. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba membuat flowchart-nya untuk project kita yang berikutnya ya, teman-teman, yaitu tentang fungsi. Nah, pertama kita mulai. Setelah itu kita membuat daftar kosong ya, teman-teman. Membuat daftar kosong. Nah, setelah itu kita akan bertanya tentang nilai. Nah, ini mendapatkan nilai kita akan mendapatkan nilai penggunanya ya, teman-teman, setelah membuat daftar kosongnya. Mendapatkan nilai penggunanya dengan menggunakan fungsi. Kita akan bertanya nilai. Nah, terus apakah nilainya itu main 1 atau tidak? Jika iya, maka akan mengulangi fungsi, mengulangi kembali dari awal, yaitu bertanya lagi. Setelah itu, jika tidak, nilai di antara 0 sampai 10. Nah, jika nilainya itu enggak di antara 0 sampai 10, maka akan terjadi error. Tapi, jika iya, nah saat terjadi error, maka akan kembali ke bertanya ke nilai lagi. Ini kembali seperti loop ya, teman-teman. Ini adalah loop. Jadi ini akan mengulangi jika tidak sesuai dengan jawabannya. Nah, saya itu jika di antara 0 sampai 10, maka akan dimasukkan ke dalam daftar ya, teman-teman. Nah, setelah kita akan mendapatkan daftar, kita akan mencetak nilai. Jika jumlah nilai lebih besar dari 0, itu jika iya, maka print nilai dan angka dan nilai. Tapi jika tidak, maka end program. Nah, setelah print nilai, maka akan menghitung min. Nah, untuk menghitung minnya itu menggunakan fungsi yang pertama, itu kalau ditaruh di dalam diagram flowchart, itu menetapkan minimum ke elemen pertama. Setelah itu, nilai terakhir dari daftar nilai. Jika iya, maka selesai. Tapi jika tidak, dan grade-nya ini kurang dari min,
Maka jika iya, maka itu akan di set ke minimum to grade, akan dimasukkan ke dalam daftarnya. Tapi jika tidak, maka akan bakal ngelup lagi ya teman-teman, nilai terakhir dari daftar nilai. Nah, untuk daftar maksimumnya juga itu akan sama teman-teman, seperti minimum. Nah, setelah itu min, max, maka kan hitung rata-rata. Nah, untuk hitung rata-rata ini memiliki fungsi yang berbeda, yaitu kita akan membuat diagramnya dengan ini bulat. Setelah itu menambahkan semua jumlah elemen yang tadi kita dapatkan, yaitu min dan maxnya. Setelah itu membagi jumlah tersebut dengan jumlah dari elemen. Nah, jika sudah, maka akan return kembali lagi ke sini. Nah, setelah sudah, maka akan memprint min, max, dan rata-rata dalam data tersebut teman-teman. Nah, jadi ini adalah diagram alir untuk project kita selanjutnya ya teman-teman, yaitu menghitung sebuah nilai dengan min, max, dan rata-rata. Ini adalah salah satu penggunaan fungsi di dalam flowchart. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekannya di Scratch ya teman-teman. Ini kita taruh sini biar lebih mudah. Oke. Jadi yang pertama itu kita akan mulai dan membuat daftar kosong ya teman-teman. Nah, ini delete all of grades ya teman-teman, membuat daftar kosong. Satu, get grades from user, itu artinya mendapatkan nilai dari pengguna. Nah, untuk mendapatkan nilai dari pengguna itu memerlukan fungsi ini teman-teman. Get grades from user ini set ask to grade. Jika iya, maka repeat until sama dengan false. Jadi jika ini iya, nilai jika ini main 1, jika kita lulus sebagai main 1, maka akan mengulangi fungsi. Tapi jika tidak, maka akan lanjut ya teman-teman, seperti ini. Nah, X next grade and wait. Nah, setelah itu set grade to answer. Nah, ini teman-teman, jika grade-nya sama dengan main 1, maka menyeting jawabannya ke false. Jadi jika jawabannya false, ini akan mengulang lagi teman-teman ke X grade-nya. Setelah itu else if grade, jika lebih dari 1 dan grade-nya kurang dari 11, itu 0 sampai 10, maka menambahkan nilainya ke dalam daftar di sini teman-teman, ke dalam daftar. Tapi jika tidak, maka akan berkata please provide a grade between 0 and 10, min 1 to stop. Nah, satu wait to second. Nah, setelah ini sudah, ini adalah fungsi yang pertama teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat if-nya ini. Nah, lanjut ke ini. If length of grade sama dengan 0, then say you have not give any grade. Nah, jadi ini semisal jika kita tidak mengisi apapun ya teman-teman, kita ini akan mengatakan you have not given any grade. Setelah itu wait 2 seconds. Setelah itu lanjut ke stop all. Ini selesai ya teman-teman, stop all ini berhenti semua. Setelah itu ini kembali ke awal seperti ini. Jika jumlah nilainya lebih besar dari 0, maka end, jika iya, maka jika tidak, maka end program ya teman-teman. Setelah itu say join, you are given length of grades, wait 2 second. Nah, setelah itu ini salah satu fungsi ya teman-teman, yang compute list minimum grades nih. Nah, untuk fungsinya itu seperti ini. Nah, yang ini. Nah, set minimum to item 1 of grades. Nah, ini mencari nilai minimumnya teman-teman. Nah, set index to 1, repeat length of grade. Ini mengulangi gradesnya jika itemnya di dalam grades ini yang ada di dalam daftar itu kurang dari nilai minimum. Then set minimum to item index of grades. Nah, saya itu change index by 1. Ini adalah salah satu contoh fungsi minimumnya teman-teman. Nah, untuk nilai maksimumnya itu juga sama teman-teman. So, kita tinggal mengubah ke maksimumnya aja. Setelah itu adalah average. Nah, untuk average sendiri mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi, jika kita lihat di dalam diagramnya yang ini teman-teman, jika kita melihat di diagram ini, untuk mencari ini bukan daftar maksimum, ini daftar rata-rata nih teman-teman. Salah. Daftar rata-rata. Nah, untuk mencari daftar rata-rata itu dengan menambahkan semua jumlah elemen, setelah itu membagi jumlah tersebut dengan jumlah dari elemen. Nah, seperti ini teman-teman. Menambahkan itu set sum to 0, set index to 1. Nah, repeat length of grades, change sum
by item index of grades. Jadi ini menambahkan semua jumlah yang ada di dalam daftar, teman-teman. Change index by 1, setelah itu baru di average. Nah, untuk to sum dibagi jumlah dari grades-nya, teman-teman. Ini adalah fungsi untuk average atau mencari nilai rata-ratanya, teman-teman. Nah, setelah itu baru say, join, atau ke min, minimum, max, maksimum, average. Untuk jawabannya average. Nah, mari kita coba ya, teman-teman. Next grades, ini misalnya kita kasih nilai di antara 5 terus 6 7. Ini tidak akan berhenti ya, teman-teman, sampai kita menuliskan min 1. Nah, setelah itu baru kita tulis min 1 untuk stopnya. Nah, kita diberikan 6, minnya 5, maxnya 8. Bener banget, minnya 5, maxnya 8, average-nya 6,5. Nah, ini teman-teman untuk mencari minimum, maksimum, dan average. Sekarang coba kita akan mencoba memberikan nilai 0. Setelah itu min 1. Nah, you have given 1 grades. Nah, ini bisa ya, teman-teman, kalau 0. Nah, untuk mendapat untuk you have not given any grade itu dengan cara kita tiba-tiba langsung nge-stopnya, teman-teman, seperti ini. Nah, you have not give any grades. Nah, jadi ini kan langsung ke return ya, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang karena kita sudah mencobanya di Scratch, nah sekarang kita akan mencobanya di Python ya, teman-teman. Kita akan menggunakan pemrograman Python. Nah, untuk pemrograman Python itu sendiri, yang pertama, jika ingin menggunakannya, kita akan mengawali dengan def get grades from user. Nah, sebagaimana kita tahu ya, teman-teman, saat kita mencari grades from user sesuai dengan flowchart kita akan bertanya tentang nilai ya, teman-teman. Bertanya tentang nilai. Nah, grades x for grades, x underscore for underscore grades sama dengan true, while x sama dengan for sama dengan grades titik 2, grades sama dengan int input next grades. Nah, itu jika misal benar dimasukkan angka, maka akan dimasukkan ke dalam daftar ya, teman-teman. If grades sama dengan min 1, maka x for grades is false. Jadi it false-nya itu berarti menandakan akan dikembalikan. Nah, else jika grades-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan grades-nya kurang dari sama dengan 10, maka grades-nya append grade. Setelah itu else please provide a grade between plus slash titik 2 0 and 10 min 1 to stop. Tapi ini else kemudian jika selanjutnya, tapi jika tidak diisi semuanya ini, maka akan please provide a grade between. Nah, saya itu return to grades. Nah, saya itu kita lanjut ke fungsi kedua, yaitu kita awal-awal tuh emang harus memberikan fungsinya, teman-teman. Yang pertama kan def tentang get grades, saya itu def tentang compute list minimum, teman-teman. Nah, jadi untuk compute list minimumnya itu kita bikin seperti ini. Def compute underscore list underscore minimum number underscore list tanda kurung titik 2 minimum sama dengan number list number underscore list 0 for number in number underscore list titik 2 if number kurang dari minimum. Nah, ini yang penting nih, ini yang sangat penting, teman-teman. If numbernya ini yang dalam daftar kurang dari minimum, maka minimum sama dengan number. Nah, itu return to minimum. Jadi kalau semisal minnya itu harus lebih kecil di antara daftar-daftar lainnya, teman-teman. Nah, saya itu untuk def komputer maksimumnya itu sama, teman-teman, seperti minimumnya. Seperti ini. Def compute list maksimum number list. Maksimum ini kan mirip ya, teman-teman. Cuman kita beda di bagian minimum sama dengan number. Nah, kalau yang ini kan maksimum sama dengan number. Nah, itu return to maksimum. Untuk maksimumnya itu sendiri, ini akan mencari nilai yang paling besar di antara daftar-daftarnya, teman-teman, yang sudah dimasukkan. Tapi jika kita tidak masukkan apapun seperti tadi, maka akan ngeprint tulisan please provide a grade between. Setelah itu, setelah itu adalah fungsi untuk menghitung rata-rata, teman-teman. Number underscore list sama dengan sum sama dengan 0, yaitu sum menambahkan semuanya di daftar-daftarnya, teman-teman. For number in number list, nah jadi menambahkan
number di dalam number listnya, di dalam daftarnya teman-teman. Sum plus sama dengan number, nah itu baru average dibagi sama dengan sum dibagi len number di list. Len itu adalah jumlah dari number, jumlah dari daftar, jumlah dari angka yang ada di daftar ya teman-teman. Nah itu baru return average. Nah itu grades sama dengan get grades from user if len, jika gradesnya sama dengan 0, you've not given any grade. Ini kita tidak menambahkan apapun angkanya. Nah itu print grades, print you given str str len grades plus grades minimum compute. Ini mengcompute list minimumnya ya teman-teman. Fungsi minimumnya, minimum, maksimum, dan average. Setelah itu baru print min plus str minimum plus max str maksimum plus average str average. Nah jadi ini jika semuanya sudah dianalisis, maka akan langsung ngeprint nilai minimum, maksimum, dan average teman-teman. Ini kita akan coba ya teman-teman. Kita akan coba jalankan program kita. Ini kita stop dulu sebentar. Oh sudah di play. Kita masukkan 3. Nah ini kita matikan dulu. Stop. Nah kita akan run. Nah 2. Ini nge-lag komputernya. Sebentar ya teman-teman. Nah ini nih yang sebelah sini teman-teman. Next grades 2, 3, 4, 5, 6. Ini tidak akan berhenti sampai kita menulis angka minus 1. Cep. Nah sebentar teman-teman, ini kok ini ngebug teman-teman, ngebug di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ini jadi teman-teman, kalau kita misal typo kayak gini teman-teman, 6, 7 gini, langsung akan tertulis please provide a grade between 0 and 10. Min 1 to stop ya teman-teman. Jadi kita terus lagi, kita akan mengulang lagi 3. Nah baru kita akan akhiri teman-teman, min 1. Nah jadi seperti ini nanti jawabannya teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita memberikan 6 angka, minnya 2, maksimumnya 7, average-nya jumlah dari ini dibagikan dengan jumlah nilainya teman-teman, jumlah anggotanya yang ada di dalam daftarnya teman-teman, akan mendapatkan nilai 4,5. Nah jadi ini adalah salah satu contoh pengaplikasian fungsi di Python teman-teman. Nah sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah apapun. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Selamat tinggal teman-teman, selamat belajar.